Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan ketakutan Jinggang yang mengatakan bahwa garis depan telah hancur dan Asura segera datang. Kini Asura akan memasuki istana. Asura yang keras kepala itu akan merusak ketenangan surga. Jinggang itu terlihat sangat cemas berlari dari garis depan pertahanan. Jinggang yang membawa Banji ini pun mengatakan tentang kondisi garis depan pertahanan, bahwa pasukan garis depan dipaksa mundur karena musuh dipimpin langsung oleh Raja Rahu dan Raja Bandi. Mereka hampir membunuh semua pasukan garis depan. Jinggang itu mengatakan bahwa dia semua setelah dipukul mundur, kini garis depan sungguh tidak tertolong. Semua sudah kacau. Lebih dari selusin komandan pasukan surga dikalahkan dengan brutal. Dan kedatangan Jinggang ini hanya untuk mencari tahu kenapa tidak ada orang yang peduli pada garis depan. Tapi para dewa mengatakan bahwa ujung komando dipimpin oleh Guan Yin. Dialah yang bisa menjawabmu. Jinggang itu pun pada akhirnya pergi menemui Guan Yin. Dan ini adalah kolam surgawi, kolam surga yang memiliki efek ajaib. Seluruh tentara yang terluka di medan perang akan dikirim ke kolam ini. Satu hari berendam saja bahkan mampu menghilangkan seluruh cedera maupun luka yang parah. Di sini terlihat para pasukan istana surga yang sedang berendam dan menanyakan masing-masing tempat penjagaannya. Mereka semua mengeluh karena kondisinya. Pertahanan mereka sangat memprihatinkan. Perang dengan Asura telah begitu lama. Kali ini mereka tampak lebih bengis dan kejam. Mereka juga mengatakan bahwa mereka sungguh tidak tahan dengan instruksi dari atasan. Seakan sengaja menyerahkan garis depan. Para komandan grup juga tidak berdaya, ini seperti bunuh diri. Dan beberapa prajurit juga mengatakan bahwa dia telah mendengar atasannya memang menahan bantuan untuk garis depan. Sedangkan para atasan sendiri tidak ada yang berada di garis depan. Prajurit ini mengira bahwa para atasan hanya memperhitungkannya dari meja. Dan mereka juga berharap jika saja komando diambil oleh Jenderal Mata Tiga, maka lebih baik dan pasti lebih sering turun tangan. Ini bukan pertarungan main-main. Asura memiliki 4 komandan yang sangat tangguh. Mereka juga mengatakan bahwa komandannya sangat tidak kompeten. Tiba-tiba muncullah Guan Yin yang sedang berendam. Sontak prajurit yang sedang membicarakan Guan Yin pun terkejut. Guan Yin mengatakan bahwa sebagai tentara surga disiplin itu penting. Jangan pernah berargumen militer di tempat terbuka. Jika situasi rahasia internal tersebar, maka bisa berbahaya. Guan Yin juga tidak segan menurunkan jabatan mereka menjadi prajurit cadangan level 3. Dan hari ini, semua harus mengulang pendidikan untuk menjadi pasukan utama. Karena ini adalah keputusan langsung dari Guan Yin. Beberapa prajurit pun terkejut dan ada salah seorang yang tidak bisa menerimanya. Karena semua yang dikatakan itu adalah yang dialaminya sendiri. Prajurit ini juga memintai penjelasan pada Guan Yin. Kenapa mereka seakan bunuh diri di garis depan. Jadi wajar jika para prajurit mempertanyakan kapasitas Guan Yin sebagai pemimpin pertarungan. Prajurit ini juga mengatakan bahwa pertempuran di gerbang utama kalah di bawah pimpinan Guan Yin. Jadi para prajurit mengakui bahwa pertanyaannya bukanlah kesalahan. Guan Yin hanya menjelaskan untuk menyadari kesalahannya saja. Guan Yin juga menyuruh para prajurit untuk mengikuti diskusi tentara level 5 di bawah bimbingannya. Sedangkan prajurit ini mengatakan bahwa Guan Yin merasa paling benar. Guan Yin menjelaskan bahwa benar dan salah, Guan Yin lah pemimpin para pasukan. Tidak ada yang salah dalam perintah ataupun tugas. Jika saja prajurit melaksanakan perintah dengan baik, hal buruk tidak akan pernah terjadi. Dan Guan Yin menurunkan satu level lagi pada prajurit itu yang selalu bertanya padanya. Sedangkan para prajurit yang lainnya menyuruh agar temannya itu agar supaya tenang. Prajurit itu juga mengatakan bahwa tak ada lagi harapan baginya menjadi komandan dalam perang kali ini. Mereka sendiri bingung kenapa Guan Yin dipilih sebagai pemimpin perang kali ini. Karena perang kali ini di bawah bayang-bayang 3 dewa. Dewa langit, bayang gelap, dan Asura. Hanya Guan Yin lah yang mampu mengimbanginya dengan basis kekuatan, disiplin, dan kebijaksanaannya. Tentara surga mulai mengimbangi kebrutalan Asura. Lalu kurang dari sebulan, kondisi pun berbalik. Keempat gerbang surga telah dikalahkan oleh amukan Asura. Tanpa diduga, Asura mampu menghancurkan area perlindungan surga dan kembali menekan. Hingga pasukan surga pun akhirnya mundur. Bandi mengatakan setelah bertahun-tahun berperang, surga yang terlalu angkuh kemampuan mereka tidak meningkat. Dan peperangan sebelumnya masih lebih menarik.
surga tidak akan mampu melindungi istananya. Jika menurut surga mundur adalah pilihan terakhir, surga akan terjebak dalam lingkaran kepunahan. Dewa surga akhirnya hanya bisa menyusut lalu mengecil dan menangis hingga mati. Sedangkan para prajurit Asura mengejar para dewa dan tidak akan membiarkan siapapun yang lolos. Sedangkan Karakanta mengatakan bahwa perpecahan istana surga telah melemahkan kekuatan tentara surgawi. Karakanta ini juga terasa membosankan karena melawan dewa yang lemah. Tapi walaupun begitu, Karakanta merasa senang karena bisa memusnahkan kebenciannya selama bertahun-tahun. Kini tentara surga lari dengan sangat ketakutan. Dilihat dari posisi istana surga, mereka semua sangat kacau. Dan waktu peperangan ini akan segera habis. Karakanta juga langsung mengarahkan pasukan burung Asura keputusasaannya bergerak maju. Mereka yang gagal pasti akan putus asa meskipun mereka ada yang berhasil. Di sini Jenderal Surga Timur mengatakan berawal dari konflik ini telah berubah menjadi bencana. Kaisar menunjuk Jenderal Guanyin sebagai panglima adalah hal yang salah, dan para dewa pun ingin meminta tanggapan di Sitian untuk mengganti posisi komandan. Tapi Jenderal Surga Timur mengatakan kepada mereka agar semuanya tenang karena Kaisar sedang berpikir dan belum berkenan bisa menjawab. Jenderal Surga Timur juga menambahkan bahwa surga belum dikalahkan. Meski mendapat hantaman serius, dalam peperangan pasti akan ada kerugiannya. Tapi setiap orang harus percaya dan yakin terhadap para jenderal terbaiknya. Kaisar di Sitian hanya belum menjelaskan saja keyakinannya mengenai hal itu. Sebagai ketua di garis depan, Jenderal Surga Timur akan menjamin bahwa tidak akan ada Asura satupun yang menginjakan kakinya di istana surgawi. Di sini terlihat Kaisar di Sitian yang sedang memperlihatkan pedangnya. Jenderal Surga Timur juga mengatakan bahwa kekhawatiran Kaisar tidak perlu untuk diperlihatkan oleh publik. Jangan sampai publik mengira situasinya sedang sekarat. Kaisar di Sitian mengatakan apakah menurut dari semua pandangan dewa, Kaisar harus merevisi posisi kepercayaan tentang Guanyin dalam memimpin tentara surgawi. Surga Timur mengatakan bahwa di antara Jenderal Surga, Guanyinlah yang mungkin tidak tertandingi. Namun, jangan pernah ragu dengan penilaian sendiri. Kaisar mengatakan bahwa situasi perang kali ini seakan ada rahasia yang mencurigakan. Kaisar juga mengatakan apa itu surga dan seberapa pentingkah surga bagi Jenderal Timur. Jenderal Timur mengatakan sebelumnya para dewa berkumpul membahas mengenai insiden surga. Itu terasa begitu penting. Sama pentingnya surga juga merupakan tanda pertahanan akan kebenaran. Kaisar mengatakan bahwa Asura dipenuhi dengan ambisi. Asura berjuang menghancurkan istana. Apakah tepat jika Kaisar memilih Guanyin? Apakah ini juga akan menjadi akhir langit? Jenderal Timur menerangkan bahwa para dewa memiliki cara mereka sendiri. Hanya saja mereka peduli dengan cara yang berbeda dengan Kaisar. Dan di sini Kaisar meminta penjelasan nasihat dari Jenderal Timur. Dan kita akan sedikit dialihkan ke Dewa Guanyin yang sedang minum teh bunga dengan rasa barunya karena rasa teh pucuk sudah habis disediakan untuk para prajurit. Saat Guanyin sedang santai menikmati tehnya, tiba-tiba datanglah Jenderal Mata Tiga. Jenderal Mata Tiga melaporkan sesuatu pada Guanyin dan Guanyin pun menyuruhnya untuk duduk dan menikmati segelas teh rasa baru. Jenderal Mata Tiga mengatakan bahwa belum pernah terjadi sebelumnya perang berkecamuk membentang luas di dunia langit. Para jenderal barat dikalahkan dalam beberapa perang dan mereka melemparkan semua tanggung jawab pada Guanyin. Dewa Dastra bahkan beberapa kali menemui Kaisar untuk menurunkan Guanyin. Jenderal Mata Tiga juga menerangkan bahwa perang surgawi lainnya kurang memuaskan. Sekarang kita hampir tiba di titik puncak perang dan Guanyin menanyakan rencana Jenderal Mata Tiga. Jenderal Mata Tiga mengatakan agar supaya mengatur ulang strategi tentara surgawi dan Jenderal Mata Tiga segera bergegas pergi ke posisinya. Sebelum pergi, Jenderal Mata Tiga juga mengatakan bahwa ada seseorang dewa tangguh di sisi kita dan Guanyin harus segera menyelesaikannya. Dan ini adalah Raja Rahu telah tiba di depan istana surgawi. Dan si Shinji chapter 97 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.